Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke part 2 untuk outlook satu minggu ke depan ya. Khusus untuk pair forex tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024. Kita mulai dulu dari GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini sebenarnya kalau dari segi time frame besarnya ini adalah terkoreksi. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame 4, apalagi untuk planning satu minggu ke depan ini, level area SRP-nya ini juga sudah saya tarik untuk batasan overnya sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.3024 pembulatan sampai dengan 1.3048. Kemudian resisten 2 itu jatuhnya di 1.2975. Kalau kita lihatin di kiri juga ada reaksi atau bekas-bekas zona yang sebelumnya. Kemudian resisten pertama sampai dengan history high minggu ini itu berada di 1.2926 dan history high-nya itu berada di 1.2943. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di 1.2894 dengan batas konfirmasi atas itu berada di 1.2906, batas konfirmasi bawah itu 1.2882. Support pertama 1.2862, support keduanya 1.2813, support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 1.2765 sampai dengan 1.27400 pembulatan. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali di bawah pivot tetapi masih nempel di support pertama weekly. Kuncinya mungkin GBP USD ini akan lanjut penurunan tetapi dia harus mampu membentuk low baru dari segi time frame 4 atau daily. Kalau misalkan ada body candle yang tutup di bawah 1.2846 pembulatan, kemudian terjadi koreksi selama setelah jebol atau konfirmasi penutupan di bawah level area tersebut, kemudian ada potensi koreksi. Kalau misalkan 1.2906 ini tidak dilewati dan harga ini mampu bergerak balik di bawah 1.2882, ini mungkin penurunan lebih lanjut akan terjadi. Tetapi dari segi zona pantaunya untuk satu minggu ke depan itu batas maksimal adalah saya lebih prefer memilih di support 3 1.2765. Kemudian untuk skenario nya GBP USD ini saya lebih memilih wait and see dan planning utama adalah sell only. Untuk buy-nya saya masih belum ada kecuali harga ini mampu bergerak balik dan ada konfirmasi penutupan dari segi time frame H4 atau daily mampu tutup di atas 1.2906, mungkin skenario nya akan berubah. Tetapi selama level di sini aman, planning untuk satu minggu ke depan ini saya akan lebih memilih sell tentunya, apalagi didorong kalau misalkan dari Bank Sentral Inggris itu nanti memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, ada potensi untuk satu minggu ke depan ini mungkin arahnya adalah ke bawah. Cuman untuk planning sell-nya itu kalau menurut saya ya ada dua. Sebenarnya idealnya kalau misalkan dia mampu terkoreksi ke atas atau mengambil zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 1.2894 dengan batas atas 1.2906 ini tidak dijebol ke atas, mungkin saya lebih memilih nunggu untuk ancang-ancang cari stop sell itu kalau misalkan setelah break low koreksi ke atas dan ke reject di zona yang saya blok abu-abu, ini mungkin saya akan planning cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip berada sedikit di atasnya resisten pertama weekly. Kemudian untuk targetnya TP1 itu berada di support 2 weekly, ruang gerak sekitar 71 pip. Kemudian TP maksimal itu ruang gerak sekitar 120 pip berada di support 3-nya. Tetapi ada skenario alternatif kalau misalkan GBP USD ini bergerak ke atas dan zona 1.2906 ini dijebol, ringnya itu masih terbatas, ada dua level area resisten di atasnya 1.2926 dan 1.2943. Jadi keduanya ini mungkin saya akan lebih memilih planning adalah sell kalau misalkan harga mampu bergerak di atas 1.2906. Skenario alternatif yang kedua adalah tetap sell, tetapi saya harus pastikan dulu harga ini tidak mampu bergerak di atasnya 1.2943, kemudian ada konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah 1.2926, mungkin skenario sell alternatif yang kedua ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya ini sedikit lebih lebar, antara 50 sampai dengan 55 pip berada di atas support 2 weekly. Tetapi dari segi targetnya, saya lebih memilih untuk target yang pertama itu berada di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu ini, ruang gerak antara 63 sampai dengan 80 pip ini sebagai target untuk TP1. Kemudian TP2 itu berada di support 2 weekly yang berada di 1.2813 dengan
skenarionya untuk TP-nya ini ruang gerak sekitar 110-an pip. Jadi ada dua skenario untuk GBP USD satu minggu ke depan ini. Keduanya adalah planningnya sell. Cuman kalau misalkan ada konfirmasi ataupun pembalikan arah untuk uptrend kembali ya, nanti akan saya update di videonya, akankah planning ini masih valid atau ada setup lanjutan atau skenario alternatif yang lain, mungkin saya akan update di video yang lanjutannya ya. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD, saya lebih memilih planning sell selama zona pivot ini bertahan. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD dari segi time frame 4, batas pantau overnya sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.0987 sampai dengan 1.0967. Kemudian resisten 2 itu berada di 1.0929. Di sini juga ada reaksi. Kemudian 1.0890 atau sebagai resisten pertama yang bertumpuk dengan zona supply ini mungkin sebagai pantau untuk ancang-ancang cari setup sell juga untuk Euro USD ya. Kemudian pivotnya 1.0864, support pertama sampai dengan history low minggu ini 1.0838 sampai dengan 1.0825. Support 2 1.0800 sebagai physical price levelnya kalau dibulatkan. Support 3 dan 4 atau sebagai batasan zona pantau overnya satu minggu ke depan 1.0761 sampai dengan 1.0742 pembulatan. Untuk pergerakan satu minggu ke depan ini, Euro USD ini diawali di bawah pivot tetapi masih nempel di level area konfirmasi bagian bawahnya. Masih ada potensial sideways berlanjut, hati-hati di antara level area 1.0838, kemudian 1.0874, batas maksimal adalah 1.0890 ya. Untuk satu minggu ke depan ini Euro USD, selama harga tidak mampu bergerak di atas 1.0900 sebagai physical price level atau sebagai batas atasnya, di sini kan juga ada zona supply ya, zona yang saya blok hijau ini. Kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak ke atas, di atas zona yang saya blok hijau, mungkin saya masih belum ada planning buy kembali. Untuk satu minggu ke depan ini saya lebih memilih planningnya sell. Ada dua skenario. Kalau misalkan level batas atas sebagai konfirmasinya di atas pivot di sini 1.0874 ini dijebol, mungkin skenario sell itu akan ada lagi. Skenario pertama adalah tunggu kalau misalkan ada konfirmasi yang valid pembalikan arah, konfirmasi pola candlestick ya, entah itu bearish engulfing, doji ataupun hammer. Kalau misalkan terjadi di level area 1.0890, selama harga ini tidak mampu tutup di atasnya minimal H4, ideal adalah daily di atas 1.0903, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah 1.08900, mungkin skenario sell ini akan aktif dengan skenario untuk stop loss ya, ruang gerak antara 30-an pip, tetapi dari segi targetnya history low minggu ini ruang gerak sekitar 64 pip. Kemudian untuk TP maksimal ya, bisa pilih ada dua, antara support 2 weekly ruang gerak sekitar 90 pip atau pentokin sekalian di support 3-nya ruang gerak sekitar 125 pip. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan tidak mampu terkoreksi lebih tinggi kembali dan Euro USD ini mampu membentuk low baru yang berada di bawahnya 1.0825, tinggal tunggu konfirmasi setelah terjadi. Kalau misalkan ada koreksi ke atas ya, setelah mampu membentuk low baru dan terkoreksi ke atas, kuncinya adalah di antara 1.0864 sampai dengan 1.0874. Selama tidak dijebol ke atas, nanti tinggal tunggu harga bergerak balik di bawah zona yang saya blok abu-abu ini, mungkin skenario sell alternatif yang kedua ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss itu harus berada sedikit di atasnya support pertama, resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar antara 40 sampai dengan 45 pip. Tetapi dari segi targetnya untuk TP1 itu ruang gerak sekitar 55 pip, TP2 kalau mau naruh di support 4 sebenarnya sih nggak masalah, tetapi hati-hati di support, tetap support 3 tetap hati-hati ya. Kalau mau dipentokin di support 4, saran saya adalah mending taruh sedikit di atasnya, dikarenakan kalau saya tarik ke kiri di sini juga ada zona demand ya, atau zona yang kecil merah di sini, rally bis rally di sini juga ada zona. Kalau saya tarik ke kanan ya, di sini juga ada level area 1.0742 pembulatan ya. Jadi untuk skenario alternatif yang kedua ini jarak TP maksimal adalah kurang lebih sekitar 100 pip. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan AUD USD ini secara ekstrim kedorong ke bawah ya, baik GBP USD, Euro GBP USD itu kemarin juga TP kena, kemudian Euro USD nggak kena, masih tetap sideways.
masih belum kena target. Untuk Audi USD ini untuk entry sell-nya sudah kena target ya. Cuman untuk batasan 1 minggu ke depan ini sebagai batas pantau maksimal, meskipun ada harga di resisten 34, 0.6903 sampai dengan 0.6856, saya tidak mengantisipasi untuk Audi USD ini langsung bergerak cepat ke atas ya. Tetapi saya lebih prefer ini mungkin ada potensi drop, bis drop lanjutan. Kalau kita lihatin batas pantaunya sebagai zona overnya, support 3 dan 4 itu jatuhnya di 0.6358 sampai dengan 0.6312 pembulatan. Kemudian support 2 0.6452, support pertama itu 0.6545. Zona tengah atau sebagai pivotnya 0.6607 dengan batas atas 0.6630 dan batas bawah 0.6584. Kemudian resisten pertama sampai dengan history high minggu ini jatuh di kisaran level area yang saya blok biru di sini 0.66700 pembulatan sampai dengan 0.6700 sebagai psikopress level. Kalaupun terjadi potensial koreksi, idealnya ya selama harga ini tidak mampu bergerak di atas level area resisten pertama weekly, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Ini juga sama, ada dua skenario yang mungkin akan saya siapkan, mana yang valid nanti kita akan cek lebih lanjut. Skenario pertama adalah kalau misalkan dia mampu membentuk low baru nanti kita cari koreksinya. Kalau misalkan harga bergerak mengambil di zona tengah atau sebagai pivotnya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah zona yang saya blok abu-abu di sini, dengan catatan harga tidak mampu tutup di atas 0.66300 sebagai batas konfirmasi atasnya. Idealnya ya untuk konfirmasi saya lebih memilih H4 atau daily. Kalau di bawah H4 saya nggak pakai. Kemudian untuk resikonya, untuk stop loss ya, ruang gerak sekitar ini sedikit lebar antara 55 pipan kalau misalkan dapat harga di 0.6584 ya. Kemudian untuk targetnya sebagai TP1 ruang gerak sekitar 130 pip, TP maksimal ini mungkin ruang gerak sekitar 225 pip. Cuman untuk Audi USD 1 minggu ke depan ini saya masih ragu kalau misalkan langsung mampu tercapai di sini ya 0.6358. Tetapi kalau mau day trade dulu itu sebagai day trade-nya untuk TP-nya ya, TP1 itu ruang gerak sekitar 70 pip itu berada di story low minggu ini ya, setelah harga ini terkoreksi dan kepental di sini. Ini mungkin sebagai TP1, kemudian TP2 di sini ruang gerak sekitar 130 pip, enggak masalah sebenarnya. Cuman kalau mau swing TP1 itu 130 pip, TP2 maksimal itu 225 pip, mungkin masih belum tercapai, tetapi karena ada harga di level area tersebut nggak masalah, nanti kita tinggal jalankan planningnya aja. Kalau misalkan kena TP1 majukan stop loss, keluar sebagian posisi tentunya sih nggak masalah. Tetapi kalau misalkan harga ini sebagai skenario alternatif yang kedua, harga mampu bergerak di atas 0.66300, idealnya selama harga ini tidak mampu bergerak di atasnya resisten pertama weekly atau batas maksimal adalah history high minggu ini ya, yang berada di psikopress levelnya 0.6700, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah 0.66700, planning masih sama, tetap cari ancang-ancang setup sell, tapi dari segi jarak untuk stop loss ya antara 45 sampai dengan 50 pip maksimal. Dari segi targetnya, TP1 itu berada di support pertama, ruang gerak sekitar 125 pip, TP2 ruang gerak sekitar 210-an pip yang berada di support kedua weekly. Selanjutnya adalah untuk USD CAD, pergerakan ini ekstrim ke atas ya sebenarnya, cuman hati-hati karena untuk minggu lalu USD CAD itu pas berhenti di level area resisten 3 dan belum ada tanda-tanda koreksi. Kalau kita lihatin dari segi time frame weekly, sebenarnya ini masih sideways. Batas atasnya itu sebenarnya ada di sini. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4, ini rawan terkoreksi ke bawah sebelum melanjutkan ke atas kembali. Saya lebih mengantisipasi untuk USD CAD ini netral dulu aja kalau untuk saya pribadi ya, tetapi potensial terjadinya koreksi itu ada dua zona yang saya pantau. Yang pertama adalah pivot, yang kedua adalah support pertama. Kemudian batas pantau maksimal sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.4000 sebagai psikopress level sampai dengan 1.3967. Resisten 2 1.3896, resisten pertama atau saat ini berubah fungsi sebagai support minor 1.3825. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3777, support pertama itu 1.3730. Untuk support 2 dan bawah ini saya skip dulu, saya lebih prefer kalaupun terjadi potensial koreksi lebih dalam, saya lebih prefer menunggu level area 1.3730 ya.
planning adalah buy, tetapi nanti kita lihatin dulu progresnya. Kalau misalkan harga ini nanti terkoreksi selama level area 1.3759 ya, atau pembulatan 1.37600 ini tidak dijebol ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya pivot, planning buy ini mungkin akan aktif kembali, tetapi dari segi jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 30 sampai dengan 35 pip. Untuk target TP-nya, TP1 itu ruang gerak sekitar 70 pip, berada di history high minggu ini 1.38500-an, kemudian TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 115 pip, berada di resisten 2. Cuman untuk resisten 3 dan 4 ini saya skip dulu ya, sementara fokusnya dikarenakan belum ada koreksi yang jelas, saya lebih antisipasi batas maksimal untuk target 1.3896. Kemudian kalau misalkan harga ini terkoreksi ke bawah dan zona 1.37600 dijebol, saya lebih prefer itu menunggu planning buy untuk swing. Sebenarnya idealnya berada di support pertama weekly sampai dengan history low minggu ini yang berada di 1.3706 ya. Kalau misalkan dari segi body candle-nya setelah terjadi koreksi yang sedikit ekstrim selama 1.3706 dari segi time frame H4 atau daily tidak ada penutupan body candle di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas support pertama weekly, mungkin skenario buy ini akan aktif dari segi jarak untuk stop loss ruang gerak sekitar 40 pip, TP1 ruang gerak sekitar 90 sampai dengan 95 pip, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 160-an pip. Kalau misalkan terjadi perubahan planning mungkin saya akan bahas di video lanjutan. Kuncinya adalah mungkin USD CAD ini dari segi time frame kecilnya H4 ke bawah tidak akan lanjut downtrend kembali selama history low minggu lalu ini masih belum dijebol. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss dari segi time frame H4 ini harga ini turun sebenarnya, tetapi sebagai batasan pantaunya kalau misalkan terjadi penurunan lebih lanjut itu ada harga 0.8654 sampai dengan 0.8617 sebagai support 3 dan support 4. Kemudian support 2 itu jatuhnya di kisaran level area 1.0727, support pertama itu jatuh di 1.08801, kemudian history low minggu ini tuh jatuh di 0.8776 ya, kurang lebih di sini, atau zona yang saya blok biru di sini. USD Swiss ini tidak akan lanjut penurunan selama tidak mampu membentuk low baru yang berada di 0.8776. Secara otomatis kalau misalkan mampu membentuk low baru ada potensi akan lanjut ke support 2-nya. Tetapi kalau level area 0.8776 ini aman, masih ada potensi ini akan lanjut ke atas kembali. Ada dua level area yang mungkin saya akan pantau. Untuk bawahnya, selama dia tidak mampu membentuk low baru, planning saya masih tetap buy. Tetapi ada dua skenario yang akan mungkin saya siapkan ya. Yang pertama adalah kalau misalkan yang pertama harga ini tidak mampu jebol di pivotnya 0.8850 ya, kemudian terkoreksi ke bawah, ini akan saya pantau dulu dia mampu membentuk low baru atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu membentuk low baru, mungkin saya akan memanfaatkan kalau misalkan ada harga bergerak di atas 0.8801 ini, mungkin saya akan masuk ke market. Planning adalah buy dari segi targetnya 0.899 8899 ya, ini sebagai TP1, TP2 itu 0.8973. Tetapi kalau misalkan tidak mampu terkoreksi ke bawah dan lebih memilih langsung jebol di level area konfirmasinya 0.8868 dan terkoreksi ke bawah, idealnya selama 0.8832 ini aman, tidak dijebol ke bawah ya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di atas pivot, mungkin skenario buy ini juga akan aktif. Kalau misalkan saya gambar, planning keduanya adalah buy, tetapi saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalau misalkan dia ketahan di pivot dulu, koreksi ke bawah, selama tidak mampu membentuk low baru, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah di atas 0.8801. Mana yang valid silahkan dicari sendiri ya nanti. Untuk jarak stop lossnya antara 40 sampai dengan 45 pip, sedikit berada di bawahnya low untuk minggu ini ya. Dari segi targetnya untuk TP1 ruang gerak sekitar 90 sampai dengan 95 pip, berada di resisten pertama weekly, batas maksimal sementara adalah 165 pip, berada di resisten kedua weekly. Kemudian skenario alternatif yang kedua, kalau misalkan tidak terkoreksi ke bawah, planning juga sama buy, tetapi menunggu konfirmasi penutupan di atas 0.8868
dari segi minimal H4 atau idealnya adalah daily, baru nanti dari segi time frame kecilnya kita cari koreksinya. Selama koreksinya tidak mampu bergerak balik di bawah 0.8832, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah yang entah itu bullish, engulfing, doji atau hammer, atau konfirmasi pembalikan arah yang lain. Untuk planning buy-nya itu berada di atas 0.88500, tetapi dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 35 pip. TP1 itu ruang gerak sekitar 70 sampai dengan 75 pip, berada di history high minggu ini. TP kedua itu ruang gerak sekitar 120 pip, berada di resisten kedua. Jadi kedua planningnya adalah buy semua. Kemudian terakhir adalah untuk USD Yen. Hati-hati, USD Yen untuk minggu depan ini juga akan ada rilis suku bunga. Fokusnya adalah di pernyataan dari Bank Sentral Jepang ya. Kalau misalkan Bank Sentral Jepang itu pernyataannya hawkish, ini dengan mudah akan langsung kedorong ke bawah menuju 145.95 pembulatan ya. Kalau kita lihatin dari segi level SRP-nya, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 162.26 sampai dengan 163.66. Cuman saya tidak mengantisipasi untuk 1 minggu ke depan ini harga langsung kedorong ke atas ya. Tetapi resisten 2 kalau kita saya tarik ke kiri, di sini juga ada zona supply berada di 159.46. Resisten pertama itu berada di 156.67. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 154.80 dengan batas konfirmasi atas 155.500, batas konfirmasi bawah itu 154.10. Kemudian support pertama 152.94, support kedua 150.14, kemudian support 3 dan 4 147.34 dan 145.94. Kalau misalkan harga ini dari segi teknikal, USD Yen itu mungkin tidak akan bergerak ke atas kembali selama level area 155.500 tidak ada konfirmasi penutupan dari segi body candle-nya H4 atau daily ditutup di atas level area tersebut. Tetapi kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, ada potensi ini mungkin sebelum drop secara signifikan masih ada potensi harga kedorong ke atas dulu. Ada 2 level area yang mungkin akan menjadikan di zona pantaunya ya. Antara history high minggu ini 157.600-an itu skenario yang pertama sebelum drop, atau dia ngambil resisten 2 sebelum drop ke bawah. Jadi untuk USD Yen ini saya lebih memilih netral dulu, baik buy ataupun sell. Ini saya masih belum ada, mungkin saya akan update di video lanjutan ya. Jadi untuk level area di sini. Kemudian untuk planningnya, kalau mau day trade ya, sebenarnya kemarin itu juga ada planning buy, tetapi buy-nya itu sudah TP ya, berada di 154.700-an kalau nggak salah kemarin, memanfaatkan koreksi dari segi time frame kecilnya itu 100 pip lebih dapat sebenarnya stop loss aman, meskipun entry yang pertama kena SL, tetapi entry yang kedua ini pas kena TP harga ke reject ke bawah. Untuk minggu depan ini, selama harga tidak mampu bergerak di atas 155.800, kalau mau DP dulu sebenarnya sih nggak masalah, tetapi hati-hati untuk stop lossnya ini rawan kena. Kalau planning sebenarnya ya, planning sell itu lebih ideal sebelum cari ancang-ancang buy kembali, tetapi untuk buy-nya saya lebih memilih wait and see dulu, netral dulu, masih belum ada. Untuk day trade Senin Selasa, selama harga tidak mampu bergerak di atas 154.100, mungkin planning sell untuk day trade itu mungkin akan ada lagi, tetapi dari segi jarak stop loss hati-hati antara 100 pipan ya sebagai jarak untuk stop loss, tetapi dari segi targetnya risk rewardnya 1 banding 1 berada di support pertama weekly 152.94. Jadi ini untuk day trade, tetapi skenario sell ini akan tercancel kalau misalkan ada harga bergerak di atas 154.100, secara otomatis planning sell ini akan tercancel. Jadi hati-hati untuk USD Yen. Untuk planning swingnya mungkin saya butuh pembentukan pola lebih lanjut dari segi time frame 4-nya menentukan pergerakannya ya, tapi saya lebih condong untuk ancang-ancang cari setup sell untuk jangka panjangnya untuk USD Yen ini. Oke, mungkin untuk outlook 1 minggu ke depan ini ya dari pair forex-nya, ingat jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.